Hai Sidultuber, kalian memiliki ketakutan pada suatu hal nggak guys? Misalnya nih, takut gelap, takut ketinggian, atau yang paling umum nih, takut terhadap binatang yang menjijikkan seperti kecoa. Nah, itu namanya fobia ya guys. Pengertian dari fobia atau fobia sendiri adalah gangguan mental berupa ketakutan yang terus-menerus, berlebihan, tidak realistis terhadap suatu objek, orang, hewan, aktivitas, atau situasi. Dalam kondisi fobia yang parah, penderitanya bisa sampai berusaha menghindar dari objek yang dapat memicu ketakutan. Beberapa fobia, seperti yang Sidul sebutkan tadi, memang bisa dimaklumi ya. Namun ada pula fobia yang terasa tidak masuk akal, tetapi nyata adanya. Apa sajakah itu? Mari tonton terus video ini sampai habis. Dan jangan lupa ya, tekan tombol like jika kalian suka. Tekan tombol subscribe jika belum, dan hidupkan lonceng notifikasinya. Oke? Kromtofobia. Siapa sih yang tak suka jika memiliki banyak uang? Namanya juga manusia hidup, pasti butuh uang ya. Kalau nggak punya uang malah repot jadinya. Tapi berbeda dengan orang yang memiliki fobia kromtofobia. Kromtofobia adalah rasa takut dengan uang. Lah kok bisa ya? Kita aja berusaha cari uang, mereka malah takut pada uang. Aneh-aneh saja. Tapi ini benar-benar ada loh guys. Mereka takut akan tanggung jawab yang muncul karena uang, maupun kekuatan yang bisa dimiliki oleh uang. Sehingga membuat mereka benar-benar tidak bisa membeli apapun dan akan sulit bagi mereka untuk mengurus diri mereka sendiri. Hal tersebut membawa pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan mereka, mengingat uang adalah hal yang penting untuk dapat bertahan hidup di dunia. Kromtofobia ini memang merupakan fobia yang cukup langka loh dibandingkan dengan fobia lainnya, karena mengingat fakta bahwa uang adalah hal yang penting untuk dapat bertahan hidup di dunia. Filofobia. Jatuh cinta bisa menjadi hal yang paling indah dan membahagiakan dalam hidup seseorang. Apalagi waktu masa remaja nih. Kalau sudah merasakan jatuh cinta, serasa dunia hanya seputar orang yang dicintainya saja. Tapi jatuh cinta juga bisa sangat menyakitkan loh guys. Bahkan sampai menimbulkan trauma. Dan akhirnya seseorang bisa mengidap fobia jatuh cinta. Atau dalam dunia medis disebut filofobia. Ya, fobia ini lebih umum terjadi pada orang-orang yang punya trauma atau pernah merasa disakiti. Mereka takut bahwa rasa sakit yang teramat sangat yang pernah dirasakan akan terulang ketika kembali jatuh cinta. Bagi beberapa pengidap filofobia lainnya, trauma yang mereka rasakan bukan perkara sakit hati terhadap pasangannya saja, tapi pada keluarga. Orang dewasa yang semasa kecilnya ditelantarkan orang tua dan tidak pernah menerima kasih sayang, juga berpotensi lebih besar tidak memiliki pandangan yang positif terhadap rasa cinta. Fobia jatuh cinta juga bisa muncul sebagai salah satu mekanisme pertahanan diri bagi orang yang takut disakiti. Ibaratnya, jika tidak ingin dikecewakan oleh cinta, lebih baik tidak mencintai dan sama sekali tidak mengenal cinta. Yang masih jomblo sampai saat ini, merapat yuk. Jangan-jangan kalian mengidap fobia ini lagi. Hahaha. Trypophobia. Siapa yang merasa geli atau takut saat melihat banyak lubang seperti gambar ini? Biasanya para cewek nih yang suka geli sama beginian. Kalau sudah di tahap takut banget, jantung berdegup kencang dan keringat dingin bercucuran, kalian sudah dipastikan mengidap trypophobia. Trypophobia atau trypophobia adalah jenis fobia terhadap bentuk lubang-lubang yang diciptakan oleh alam atau bentuk melingkar seperti gelembung.
Rasa takut ini mencakup lubang atau gelembung berkerumun di kulit, daging, kayu, tumbuhan, karang, spons, jamur, biji-biji kering, dan sarang lebah. Saat terpaksa melihat lubang-lubang kecil yang menyebabkan rasa tak nyaman ini, penderita trypophobia berpikir bahwa ada sesuatu yang berbahaya sedang mengintai dari dalam lubang-lubang tersebut. Bahkan tidak sedikit yang merasa takut akan jatuh ke dalam lubang. Bagi orang normal mungkin hal tersebut terdengar aneh ya. Tapi perlu diketahui bahwa setiap orang memiliki ketakutan yang berbeda-beda. Jadi kalau ada orang di sekeliling kalian merasa ketakutan saat melihat sesuatu yang berlubang, jangan kalian marahi ya. Karena sebenarnya mereka juga tak mau takut akan hal seperti itu. Bibliofobia. Ada pepatah yang menyebutkan buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Pepatah tersebut memiliki arti. Dengan membaca buku, kita mendapatkan sumber ilmu yang dapat menambah wawasan serta meningkatkan kualitas hidup kita. Tapi apa jadinya jika ada orang yang memiliki ketakutan dengan buku? Pasti kalian akan mengira orang ini malas. Tapi tidak ya. Ada loh ketakutan semacam ini. Fobia terhadap buku disebut dengan istilah bibliofobia. Orang-orang yang memiliki ketakutan ini biasanya tidak dapat membaca. Bagi penderita fobia ini, berada di perpustakaan atau toko buku adalah hal yang menakutkan. Dampak dari ketakutan saat berada di toko buku bermacam-macam. Bisa sesak nafas, nafas cepat, detak jantung tidak teratur, keringat berlebih, mual, ketidakmampuan mengartikulasikan kata atau kalimat, mulut kering, dan gemetar. Biasanya fobia muncul karena pengalaman traumatis atau bisa saja faktor keturunan atau genetika. Kasihan sekali ya yang mengidap fobia ini, pasti sebenarnya mereka ingin sekali membaca. Gerontofobia. Setiap manusia pasti akan menginjak fase penuaan. Di fase ini berbagai perubahan mulai terlihat, misalnya rambut mulai memutih dan timbul kerut di wajah serta bagian tubuh lainnya. Oleh karena itu, bagi muda-mudi yang sedang dimabuk cinta, pasti familiar dengan kalimat jangan cari pasangan berdasarkan fisik. Karena fisik bisa pudar sejalan dengan bertambahnya umur. Namun bagaimana jika ada orang yang takut akan penuaan? Kedengarannya tidak mungkin. Tapi ada loh orang yang fobia akan penuaan. Fobia ini disebut gerontofobia. Ketakutan atau kebencian yang tidak masuk akal terhadap penuaan dan bertambahnya usia ini oleh pakar psikologi dikaitkan dengan fakta bahwa semua makhluk hidup di dunia ini akan mengalami penurunan kesehatan. Kemampuan-kemampuan fisik yang perlahan namun pasti dan mungkin cenderung sulit dipulihkan seiring bertambahnya usia. Penurunan tersebut tentu adalah penanda kematian yang secara biologis memang tidak bisa dihindari. Rasa enggan dan cemas berlebihan dalam hal menerima penurunan inilah yang menghadirkan fobia terhadap penuaan itu sendiri. Diketahui beberapa penderita mengambil jalan operasi plastik untuk memotong alur penuaan agar mereka terlihat lebih muda di luar. Sulitnya nih, yaitu menjaga organ-organ tubuh yang ada di dalam agar tidak mengalami kerusakan-kerusakan biologis yang diakibatkan oleh penuaan. Padahal jika kita menyadari, penuaan sudah seperti bom waktu yang meskipun dipatasi, ia akan tetap berjalan secara perlahan. Jadi sebaiknya bijaksana saja ya, sadari bahwa diri kita semakin menua dan semakin mendekati dengan kematian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.